Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys, welcome back to BLCTR. Nah, di episode kali ini saya mau mencoba mengcompare ya untuk sound card dengan harga 20 ribuan seperti ini versus sound card dengan harga 200 ribuan ya seperti ini. Nah, jadi buat kalian yang penasaran gimana sih untuk kualitas dari kedua sound card ini, kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa langsung aja klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya ya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi di hadapan saya sekarang sudah ada dua buah sound card, yaitu untuk yang di sebelah kiri ada sound card 5H ya. Ini sound card 5H dengan harga kisaran 20.000 sampai 30 ribuan. Lalu untuk di sebelah kanan saya itu ada sound card dari Tavware V8S ya, dengan kisaran harga itu sekitar 150 sampai 200 ribuan. Nah, jadi di sini saya akan membicarakan dari segi build quality dan desainnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk build quality-nya ini menurut saya untuk sound card 5H itu biasa aja ya. Di sini menggunakan plastik ya, full plastik, lalu di sini menggunakan karet untuk kabelnya, dan dia memiliki lubang dua lubang, yang satu untuk mikrofon dan satu untuk headset atau headphone ya. Jadi ini cukup standar aja. Nah, ini untuk kabelnya kira-kira panjangnya itu sekitaran 25 cm atau berapa ya, ini ya, kurang lebih segitu. Dan ya tidak ada yang terlalu istimewa ya. Dan untuk warnanya juga memiliki warna hitam doff, jadi terkesan lebih bagus gitu. Nah, untuk sound card V8S itu sendiri bahannya terbuat dari besi ya. Di sini itu full besi, jadi atas, samping, bawah itu besi semua. Nah, untuk knop-knopnya ini itu memiliki bahan plastik ya. Ini knop-knopnya memiliki bahan plastik, dan di sini fiturnya cukup banyak. Di sini ada beberapa suara yang bisa kalian gunakan nanti. Dan di sini ada knop untuk treble, bass, terus ini ada knop untuk record, musik, dan monitoring ya. Dan ini untuk mikrofonnya, gainnya untuk membesar kecilkan gain, dan ini adalah untuk membesar atau mengkecilkan echo ya. Dan untuk sound card V8S ini juga sudah disupport menggunakan Bluetooth ya. Jadi kalau kita ingin mendengarkan suara yang dihasilkan dari sound card ini, kita bisa langsung menggunakan headset Bluetooth atau TWS gitu ya. Nah, jadi untuk review desain dan fungsinya, menurut saya itu lebih banyak di Tavware V8S ya. Nah, tapi kita belum mencoba untuk kualitas suara yang dihasilkan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membandingkan suara mana yang lebih enak, lebih bagus ya. Apakah dari sound card 5H atau sound card Tavware V8S ini. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan dulu ke sound 5H ya. Nah, ini adalah hasil suara yang dikeluarkan dari sound card 5H menggunakan mic condenser BM800. Nah, bagaimana untuk kualitas suara yang dikeluarkan? Kalian bisa tulis di komen, dan ini itu tidak saya edit sama sekali ya. Jadi ini pure suara yang dikeluarkan dari mikrofon BM800 menggunakan sound card 5H. Nah, ini karena saya tidak menggunakan headphone, jadi saya tidak bisa mendengarkan suara yang keluar secara real time ya. Jadi di sini saya akan coba menggunakan aplikasi Audacity ya untuk melihat grafik yang dihasilkan gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk grafiknya seperti ini. Nah, di sini masih terlihat ada sedikit noise ya. Nah, ini untuk volumenya itu sekitar 80 ya. Jadi kalau ini kita naikkan, saya naikkan maksudnya, itu akan semakin besar ya. Nah, noise-nya pun akan semakin besar juga gitu. Nah, ini kalau saya pentokkan, nah di sini kalian bisa lihat ya. Kalau saya pentokkan itu suaranya jadi besar banget ya, besar banget sampai mentok ya, sampai merah-merah, dan noise-nya pun sangat besar ya, sangat tinggi. Jadi ini saya turunkan aja. Nah, sekitar 80 ya. Nah, ini
ini adalah hasil yang dikeluarkan oleh soundcard 5H. Nah, sekarang kita akan beralih ke soundcard V8. Nah, jadi ini adalah suara yang dihasilkan dengan soundcard V8S menggunakan mikrofon kondenser BM800. Nah, untuk kualitasnya gimana? Kalian bisa nilai sendiri di bawah. Apakah lebih bagus ini ataukah menggunakan soundcard yang 5H ya. Nah, jadi ini juga suaranya tidak diedit dan ini adalah suara murni yang dihasilkan dari soundcard V8S ya. Nah, jadi di sini sama seperti tadi, kita akan lihat untuk grafiknya. Nah, di sini untuk grafiknya seperti ini kira-kira. Nah, di sini kalau dilihat dari grafiknya itu untuk noise-nya itu sama sekali nggak ada ya. Di sini untuk noise-nya itu hilang. Jadi kalau saya diam, nah itu hanya garis lurus seperti itu ya. Yang ditandakan itu adalah noise-nya itu tidak ada atau bersih ya. Tapi bagaimana menurut kalian suaranya? Apakah lebih bagus yang pertama atau yang kedua? Kalian bisa komen di bawah, oke? Nah, jadi untuk grafiknya seperti ini guys. Oke. Dan di sini saya juga menggunakan volume dari bass dan treble-nya itu saya buat 0, jadi tidak menggunakan bass atau treble-nya. Ini hanya murni untuk gain-nya saya fullkan di 100 ya. Kalian bisa lihat di sini juga ini 100, lalu untuk di maksud saya di soundcard cover-nya juga itu full 100 ya. Jadi untuk suara yang ditangkap sebesar ini ya. Jadi menurut saya ini jauh lebih kecil daripada yang tadi ya. Kalau yang tadi itu lebih besar untuk suara yang ditangkap, kalau menggunakan ini jauh lebih kecil. Nah, bagaimana guys untuk hasil yang dikeluarkan dari kedua buah soundcard ini? Kalian nanti bisa nilai sendiri dan kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagaimana kualitas suara yang dimiliki dari kedua buah soundcard ini ya. Kalau dari grafiknya yang saya lihat itu untuk soundcard 5H itu jauh lebih besar ya untuk grafik yang ditangkap ya. Untuk suara yang ditangkap tuh jauh lebih bisa besar gitu. Cuman ya kalau lihat dari grafiknya lagi untuk noise-nya masih ada ya. Walaupun tipis itu sekitar volume 80 dan kalau dipentokkan ke 100 itu suaranya jadi besar banget untuk menangkapnya dan untuk noise-nya pun jadi jauh lebih besar gitu. Nah, kalau untuk soundcard V8S itu menurut saya untuk noise-nya tidak ada sama sekali ya. Jadi itu sudah nol noise. Cuman untuk hasil suara yang ditangkap itu lebih kecil ya. Jadi itu untuk suara 100% aja, 100% di software dan 100% di soundcardnya itu masih kecil itu untuk suaranya. Jadi menurut saya kalau suara yang dihasilkan jauh lebih besar yang soundcard V5. Tapi menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian mana yang lebih kalian sukai. Oke. Dan mungkin sampai di situ aja video komparasi yang bisa saya buat untuk kedua buah soundcard H5 dengan V8S ya. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like-nya. Buat kalian yang tidak suka, kalian bisa tekan tombol dislike juga nggak apa-apa. Dan satu lagi buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari saya. So, thank you for watching guys and see you in the next video.